Jadi ceritanya nih, ada seorang perempuan bernama Sari. Usianya masih di awal 30-an, tapi kehidupannya terasa monoton banget. Setiap hari dia menjalani rutinitas yang gitu-gitu aja. Suaminya, Budi, orangnya baik, sederhana, tapi ya gitu deh, flat. Kehidupan mereka nggak ada tantangan atau kejutan. Sari merasa kalau hubungan mereka udah basi, cuma sekadar rutinitas dan rasa nyaman. Mereka nggak pernah bertengkar besar, tapi juga jarang ngobrolin hal-hal yang dalam. Semua terasa datar. Suatu hari, kantor tempat Sari kerja kedatangan klien dari Malaysia. Namanya Armand, pria tinggi, berwibawa, dan penampilannya benar-benar terawat. Mukanya ganteng banget, mirip artis Malaysia yang sering dia lihat di TV. Bukan cuma tampang, gaya bicara dan sikap Armand juga keren abis. Cara dia berinteraksi sama orang bikin Sari kagum. Armand nggak hanya pintar tapi juga humoris, dan kaya raya. Pas ketemu pertama kali, Sari nggak terlalu mikir yang aneh-aneh. Tapi ada rasa yang nggak bisa dia jelasin. Setiap kali mereka ngobrol soal kerjaan, ada perasaan yang bikin dia nyaman, yang udah lama banget dia nggak rasain dari Budi. Dalam hati, Sari bimbang, kenapa gue bisa tertarik ya sama orang asing ini? Beberapa minggu berlalu, dan proyek yang Sari dan Armand kerjakan bikin mereka sering ketemu. Dari obrolan santai, jadi sering makan siang bareng, dan akhirnya jadi sering chat di luar jam kerja. Awalnya, Sari berpikir ini cuma relasi kerja, tapi makin lama makin sulit baginya untuk mengabaikan perasaan yang muncul. Armand ternyata orang yang perhatian. Di satu momen, dia ngajak Sari makan malam di restoran mewah. Gue mau ajak lo ke tempat yang spesial, katanya. Meski ragu, akhirnya Sari setuju. Di restoran itu, suasana berubah jadi lebih akrab. Mereka ngobrol soal kehidupan pribadi, dan Armand cerita kalau dia masih jomblo. Sari pun tanpa sadar mulai terbuka tentang hubungannya yang dingin sama Budi. Lo layak bahagia, Sari. Jangan buang waktu lo buat hal yang gak bikin lo bahagia, kata Armand dengan tatapan serius. Kata-kata Armand terus terngiang-ngiang di kepala Sari. Ini pertama kalinya dia ngerasa ada orang yang benar-benar peduli sama kebahagiaannya, bukan sekadar ngikutin rutinitas. Setelah beberapa bulan, Sari mulai makin sering membandingkan Armand sama Budi. Budi mungkin orangnya baik, tapi dia nggak punya pesona dan ambisi sebesar Armand. Diam-diam, Sari mulai merasa hidupnya bakal lebih berwarna kalau bersama Armand. Di satu malam, Armand ngajak Sari jalan-jalan keliling kota naik mobil sportnya. Sari ngerasa benar-benar beda dari hidup sehari-harinya. Ada sensasi bebas yang selama ini dia cari. Ketika mereka berhenti di sebuah taman, Armand akhirnya mengungkapkan perasaannya. Sari, gue nggak bisa bohong lagi. Gue sayang sama lo, kata Armand sambil menatap mata Sari dalam-dalam. Hati Sari langsung berdebar-debar. Di satu sisi, dia ingat sama Budi, tapi di sisi lain, perasaan ke Armand nggak bisa dia abaikan. Dalam hati, Sari terus bertanya-tanya, apakah ini jalan yang benar buat bahagia? Sari mulai ngerasa bersalah sama Budi. Hubungan mereka semakin hambar, dan tiap kali Budi ngajak ngobrol, dia malah kebayang wajah Armand. Budi yang sebenarnya polos dan gak pernah curiga mulai bertanya, kamu kenapa, Sar? Akhir-akhir ini kayak banyak pikiran. Sari cuma senyum tipis dan bilang, enggak kok, cuma kerjaan aja. Padahal, hatinya udah nggak sepenuhnya di rumah. Akhirnya, setelah banyak pertimbangan, Sari memutuskan buat jujur ke Budi. Dia bilang kalau dia ngerasa udah nggak bahagia lagi dalam pernikahan mereka dan butuh waktu buat cari tahu apa yang sebenarnya dia mau. Dengan berat hati, Sari memutuskan buat meninggalkan Budi sementara. Sari berpikir mungkin ini jalan terbaik biar dia nggak terus-terusan hidup dalam kebimbangan. Setelah meninggalkan Budi, Sari pindah sementara ke apartemen kecil yang dibantu Armand carikan. Armand terus berada di sampingnya, jadi support system yang kuat. Bersama Armand, hidup Sari berubah drastis. Dari yang tadinya serba sederhana, sekarang dia hidup lebih nyaman dan penuh kemewahan. Di hari-hari barunya bersama Armand, Sari merasa hidupnya benar-benar penuh warna. Armand ngajak dia jalan-jalan ke luar negeri, mengenalkan gaya hidup kelas atas yang belum pernah dia bayangin. Namun, di balik kebahagiaan itu, Sari kadang masih teringat Budi dan kehidupan lamanya. Meskipun kehidupan barunya terkesan sempurna,
Sari merasa ada yang hilang. Terkadang, di malam yang sepi, dia memikirkan Budi, pria yang dulu selalu ada buatnya, meskipun sederhana. Dia mulai bertanya-tanya, apa ini benar-benar kebahagiaan yang gue cari? Suatu malam, ketika mereka makan malam bersama, Sari dengan hati-hati bertanya pada Armand soal visi hidup jangka panjang. Armand, lo pernah nggak sih mikirin gimana kalau hubungan kita lanjut ke jenjang yang lebih serius? Namun, Armand hanya tersenyum, menjawab dengan diplomatis. Meskipun begitu, jawaban Armand bikin Sari berpikir ulang. Dia mulai sadar kalau mungkin hidupnya yang sederhana dulu bersama Budi punya kebahagiaan tersendiri. Setelah beberapa bulan berpisah, tanpa sengaja Sari ketemu Budi di sebuah kafe. Budi terlihat lebih rapi, lebih percaya diri, dan seperti ada sesuatu yang berubah. Ternyata, Budi mulai bangkit setelah perpisahan mereka. Ia fokus memperbaiki dirinya sendiri dan menjalankan bisnis kecil yang dulu hanya sekadar ide. Percakapan mereka mengalir lancar, dan Sari mulai merasakan kehangatan yang dulu hilang. Sari terkejut melihat Budi yang sekarang. Dia merasa tertarik kembali, dan di saat itulah dia sadar, Budi masih punya tempat di hatinya. Setelah pertemuan dengan Budi, hati Sari makin kacau. Dia bingung antara tetap bersama Armand atau kembali ke Budi. Armand punya segala yang dia inginkan dalam hidup, tapi Budi punya hati yang selalu membuatnya nyaman. Sari menghabiskan malam-malamnya memikirkan hal ini, dan pada akhirnya, dia memutuskan untuk jujur pada Armand tentang perasaannya. Armand mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, kalau itu yang bikin lo bahagia, gue akan terima. Meski berat, Armand mengikhlaskan Sari untuk kembali ke Budi. Armand merasa, kebahagiaan Sari adalah yang utama. Sari kembali ke rumah Budi dengan perasaan campur aduk. Dia khawatir Budi nggak akan menerima dia kembali, tapi ternyata Budi dengan hangat membuka pintu rumah dan hatinya untuk Sari. Mereka ngobrol panjang, saling minta maaf, dan mulai membicarakan masa depan dengan lebih serius. Sari akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta atau kemewahan, tapi tentang seseorang yang selalu ada dan menerima kita apa adanya. Mereka berdua sepakat untuk memperbaiki hubungan mereka dan saling mendukung untuk masa depan yang lebih baik. Kini, kehidupan Sari dan Budi berubah. Mereka lebih sering ngobrol, berbagi mimpi, dan membangun bisnis bersama. Sari merasa lebih bahagia daripada sebelumnya, karena sekarang dia tahu arti sebenarnya dari cinta dan kebahagiaan. Dia bersyukur atas pengalaman yang telah membawanya pulang ke hati yang sejati. Setelah memutuskan untuk kembali bersama, Sari dan Budi mulai menata ulang kehidupan mereka dengan hati-hati. Mereka sama-sama sadar kalau pernikahan yang bahagia butuh lebih dari sekadar cinta. Sari merasa bersalah atas semua yang terjadi, tapi Budi terus meyakinkan dia bahwa mereka bisa bangkit lagi. Setiap malam, Sari dan Budi ngobrol panjang. Mereka saling mengungkapkan isi hati yang selama ini terpendam. Ternyata, Budi juga merasa kesepian selama ini tapi nggak pernah berani ngomong karena dia takut Sari akan tersinggung. Budi bilang, gue cuma pengen lo bahagia, Sar, dan mungkin karena terlalu sibuk mikirin itu, gue malah lupa jadi pasangan yang lebih perhatian. Mendengar itu, Sari merasa matanya berkaca-kaca. Di balik kesederhanaannya, Budi ternyata selalu berusaha menjadi suami terbaik. Disinilah, Sari sadar bahwa hubungan mereka sebenarnya lebih kuat dari yang dia kira. Meskipun Budi udah memaafkan, Sari masih dihantui rasa bersalah. Setiap kali melihat Budi, ada rasa sakit di hatinya karena dia tahu dia hampir kehilangan pria yang begitu tulus mencintainya. Namun, Budi terus mendukung Sari buat berdamai dengan dirinya sendiri. Di satu malam yang tenang, Budi mengajak Sari ke tempat mereka dulu sering makan malam bareng waktu pacaran. Sambil menikmati makanan sederhana itu, Budi menggenggam tangan Sari dan bilang, semua orang pasti pernah salah, Sar. Tapi yang penting kita belajar dari itu dan jadi lebih baik. Ucapan itu bikin Sari menangis. Di saat itulah, dia bertekad buat benar-benar membuka lembaran baru dan jadi istri yang lebih baik untuk Budi. Meski hubungan mereka mulai membaik, kehidupan finansial mereka ternyata nggak semulus yang mereka bayangkan. Bisnis kecil yang mereka bangun bersama mengalami masalah besar karena pandemi yang melanda. Mereka harus memutar otak buat cari cara agar bisa bertahan. Sari dan Budi kerja keras siang malam, bahkan sering lembur untuk mencari solusi. Sari mulai merasa capek,
Tapi melihat Budi yang selalu optimis, dia merasa termotivasi. Budi sering bilang, ini cuma fase. Kita pasti bisa ngelewatin ini sama-sama. Meskipun dalam kondisi sulit, Sari dan Budi justru makin solid. Tantangan ini malah bikin mereka sadar kalau saling mendukung dalam susah senang adalah kunci kebahagiaan. Saat semuanya terasa berat, Sari tanpa sengaja bertemu dengan sahabat lamanya, Rina. Rina melihat perubahan dalam diri Sari dan mendukung dia dengan penuh semangat. Rina selalu siap mendengarkan curahan hati Sari, terutama saat Sari merasa tertekan dengan masalah keuangan dan hubungan yang kadang masih dihantui masa lalu. Gue salut sama lo, Sar. Lo tuh kuat banget, kata Rina suatu hari. Kata-kata itu bikin Sari semangat lagi. Dukungan dari sahabat lama ini bikin Sari sadar kalau dia nggak sendirian. Ada orang-orang di sekitarnya yang tulus peduli padanya dan ingin melihatnya bahagia. Suatu malam, Budi dan Sari berdiskusi tentang mimpi mereka. Di tengah kesulitan, mereka akhirnya memutuskan untuk membangun bisnis kecil-kecilan dari rumah. Budi berinisiatif buat buka toko makanan online dengan masakan-masakan favorit mereka berdua. Sari yang punya skill masak akhirnya mulai mencoba-coba resep baru, dan Budi membantu urusan pemasaran. Meski awalnya sulit, usaha kecil mereka mulai menunjukkan perkembangan. Budi selalu memuji masakan Sari, dan itu bikin Sari makin semangat. Mimpi baru ini jadi sumber kekuatan buat mereka berdua. Mereka sadar bahwa kebahagiaan sederhana seperti ini nggak bisa tergantikan oleh kemewahan apapun, namun, untuk mewujudkan mimpi itu, mereka harus merelakan beberapa hal. Sari terpaksa menjual sebagian perhiasannya buat tambahan modal. Meski berat, Sari rela melakukannya demi masa depan mereka. Budi sangat terharu dengan pengorbanan Sari. Dia bilang, gue janji, Sar, suatu saat nanti kita pasti bisa sukses. Gue nggak akan biarin lo kehilangan sesuatu tanpa hasil yang berarti. Pengorbanan ini bikin hubungan mereka makin erat. Mereka sadar kalau kebahagiaan yang sebenarnya justru datang saat mereka bersama-sama berjuang, bukan saat mereka hidup dalam kemewahan. Di tengah perjalanan bisnis mereka yang mulai stabil, Budi mengajak Sari pulang ke kampung halamannya. Di sana, mereka berdua disambut hangat oleh keluarga dan teman-teman lama. Kehangatan ini bikin Sari merasa nyaman dan damai. Di kampung, mereka mendapat banyak inspirasi dan motivasi dari kehidupan sederhana tapi penuh kasih. Budi bilang, kadang kita perlu kembali ke asal buat tahu apa yang sebenarnya paling berharga dalam hidup kita. Sari setuju. Kehidupan di kampung yang tenang bikin mereka sadar bahwa kesuksesan nggak harus berarti kaya raya. Mereka berdua ingin hidup bahagia, cukup, dan berarti. Setelah pulang dari kampung, Sari merasakan gejala aneh dalam tubuhnya. Dia sering merasa lelah dan mual di pagi hari. Awalnya, Sari mengira itu karena stres, tapi setelah diperiksa, ternyata dia hamil. Sari nggak bisa menahan air mata ketika melihat hasil tes itu. Dia langsung memeluk Budi dan berkata, Budi, kita bakal jadi orang tua. Kebahagiaan terpancar di wajah mereka berdua. Kehadiran si kecil ini jadi harapan baru buat mereka. Budi berjanji akan jadi ayah yang baik, dan Sari bertekad jadi ibu yang penuh kasih. Mereka tahu, anak ini adalah berkah di tengah perjuangan hidup mereka. Menjelang kelahiran, Sari dan Budi sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk sang buah hati. Mereka belajar banyak hal baru tentang parenting, dan setiap malam Budi selalu membacakan cerita untuk bayi mereka di dalam perut Sari. Momen-momen ini bikin Sari tersentuh, karena dia melihat betapa sayangnya Budi pada keluarga kecil mereka. Mereka berdua sadar bahwa masa depan anak mereka adalah prioritas utama sekarang. Dengan hati-hati, mereka mulai menabung dan mengelola keuangan dengan lebih bijaksana. Budi bilang, anak kita harus punya kehidupan yang lebih baik dari kita. Akhirnya, hari yang dinanti pun tiba. Sari melahirkan bayi laki-laki yang sehat, dan mereka menamai dia Bayu, yang berarti harapan dan kekuatan. Kehadiran Bayu mengubah segalanya. Saat Budi pertama kali menggendong Bayu, dia nggak bisa menahan air matanya. Semua perjuangan dan pengorbanan selama ini terasa sepadan. Dengan Bayu di tengah mereka, Sari dan Budi merasakan kebahagiaan yang selama ini mereka cari. Mereka sadar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah soal materi atau kehidupan mewah, tapi soal keluarga yang selalu ada dalam susah dan senang. Mereka berdua berjanji untuk terus menjaga cinta mereka dan membesarkan Bayu dengan penuh kasih sayang.
Sari pun akhirnya benar-benar bisa memaafkan dirinya sendiri dan berdamai dengan masa lalu. Kini, dia dan Budi menjalani hidup yang penuh cinta dan kebahagiaan bersama Bayu, dengan penuh harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Begitu akhirnya, Sari dan Budi pun menemukan kebahagiaan sejati bersama keluarga kecil mereka. Kisah yang menyentuh ini mengingatkan kita bahwa cinta dan kebahagiaan datang dari kebersamaan dan dukungan dalam menjalani hidup, bukan dari kemewahan atau harta benda.